Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kemurahan Tuhan saja boleh menghantar kita, boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayat 7 sampai 9, firman-Nya berkata demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan terus berusaha supaya damai sejahtera Allah itu selalu menguasai hati dan pikiran kita. Kita terus belajar supaya kita selalu hidup dalam damai sejahtera Allah. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Hendaknya damai sejahtera Allah itu selalu ada dalam hidup kita, selalu ada dalam diri kita, yang terus kita bawa kemanapun. Makanya dalam ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Diulangi lagi dalam ayat 9 bagian terakhir, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya ayat ini sedang mengajak umat pada waktu itu, secara khusus jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka selalu hidup dalam damai sejahtera Allah yang terus ada dan menguasai hidup mereka, dan itu terus bawa mereka pergi kemanapun mereka pergi. Lalu bagaimana supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera Allah? Apa yang dituntut dari kita, apa yang harus kita usahakan supaya kita hidup dalam damai sejahtera Allah itu? Setidaknya ada 4 hal penting yang diajarkan oleh firman Allah hari ini. Dalam ayat 2, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Supaya mereka hidup dalam damai sejahtera Allah, supaya damai sejahtera Allah terus memerintah hidup mereka. Mereka dituntut sehati sepikir dalam Tuhan. Tidak mungkin damai sejahtera itu terus ada menguasai hidup kita kalau kita tidak sehati sepikir dalam Tuhan. Maka yang pasti terjadi akan ada perpecahan, akan ada persungutan antara satu dengan yang lain. Tapi saya percaya ketika kita sehati sepikir dalam Tuhan, ketika kita selalu hidup harmonis, hidup rukun, hidup dalam persatuan satu dengan yang lain, maka saya percaya hidup dalam damai sejahtera Allah itu terus ada dan menguasai kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita hidup dalam damai sejahtera Allah, dalam ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hal yang kedua supaya kita hidup dalam damai sejahtera Allah adalah bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bayangkan Paulus menulis surat Filipi ini pada waktu dalam keadaan di penjara. Tapi dalam keadaan dia di penjara sekalipun dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya apa? Hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya seperti Paulus, kita belajar supaya kita tetap bersukacita. Walaupun ada dalam penjara, walaupun ada dalam kesulitan, walaupun ada dalam pergumulan, walaupun ada penyakit yang mungkin menggerogoti hidup kita, kita belajar bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Kalau dalam Tuhan artinya bahwa Tuhan yang memampukan kita, yang menguatkan kita, sehingga kita bisa bersuka cita. Sehingga sukacita kita bukan diatur oleh musim, bukan diatur oleh situasi dan kondisi yang ada, tapi bersukacita senantiasa dalam Tuhan, karena memang sudah ada sukacita dalam hati kita. Oleh karena kita sudah berdamaikan dengan Allah, oleh karena kita penebusan dosa kita sudah dikerjakan oleh Kristus di Bukit Golgota, sehingga kita hidup ada dalam sukacita. Sukacita itulah yang tidak boleh dipengaruhi oleh sikon atau oleh musim yang ada dalam hidup kita. Kecenderungan kita ketika semua serba mulus, semua lancar, kita bersukacita. Ketika ada ombak gelombang, seringkali sukacita kita hilang. Seharusnya tidak seperti itu. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, sebagai umat, sebagai orang beriman, kita belajar untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Karena ketika kita senantiasa bersukacita, maka saya percaya kita akan selalu hidup dalam damai sejahtera Allah. Yang ketiga, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena kekhawatiran seringkali menghilangkan damai sejahtera Allah itu dalam hidup kita. Karena itu hal yang keempat, hal yang ketiga supaya kita hidup dalam damai sejahtera Allah, jangan khawatir tentang apapun juga. Kita belajar menyerahkan dan mempertaruhkan semua hidup itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak dihantui oleh kekhawatiran, tidak diwarnai dengan kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu menghilangkan damai sejahtera Allah itu dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk kita tidak khawatir. Sebaliknya kita menyampaikan segala kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan syukur. Karena saya percaya ketika kita tidak khawatir, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Yang keempat, dalam ayatnya yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita belajar berpikir yang positif. Berpikir yang positif itu yang seperti apa ya? Berpikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, dan seterusnya. Itu bagi saya itu adalah pikiran yang positif. Jadi hal yang keempat yang dituntut dari kita supaya kita hidup dalam damai sejahtera Allah adalah mari kita berpikir yang positif. Karena berpikir yang positif itu akan memelihara damai sejahtera Allah itu terus ada dalam hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita berpikir yang negatif, itu seringkali merampas damai sejahtera Allah itu dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk selalu berpikir yang positif dalam situasi dan kondisi apapun juga, maka damai sejahtera Allah itu akan terus terpelihara dalam hati dan pikiran kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami hidup dalam damai sejahtera Allah. Tuhan tolong kami, supaya kami selalu sehati sepikir dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan, jangan khawatir tentang apapun juga, dan selalu berpikir yang positif. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.